Bagus. Ini sudah dipersiapkan baik-baik ini. Pertanyaannya sudah disiapkan baik-baik. Harus dijawab ini. Ini pengalaman menarik. Cilacap 5 Rajab 1433. Gambarnya daun dibuat kapal nih. Jadi ini dari rumah sudah siap-siap ini. Identitas dirahasiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca kisah yang diceritakan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam kisah ini para ulama mengambil sekian banyak pelajaran yang terkait dengan kehidupan berumah tangga, hidup berkeluarga. Sesuatu yang tidak akan mungkin terlepas dari perjalanan hidup kita. Pada sesi yang pertama, kita berhenti pada cerita beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang justru semakin bertambah parah sakitnya karena mendengar penjelasan dari Ummu Mistah tentang berita yang sedang beredar di antara kaum muslimin. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, falamma raja'tu ila baiti fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma qala kaifa tikum qultu ata'dhanuni an ati abawayya qalat wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabara min kibalihima fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pulang kembali ke rumah dari perjalanan malam untuk menunaikan hajat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dan masuk ke rumah Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa bertanya, "Kaifa tikum?" Bagaimana kabarmu? Bagaimanakah keadaanmu? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah Anda memberikan izin untuk saya untuk menemui kedua orang tua? Kata Aisyah, waktu itu saya ingin sekali memastikan berita dari kedua orang tuaku, yaitu ayah dan ibu Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untukku. Di dalam cerita ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, para ulama menyatakan fihi istihbab as-su'al 'anil marid. Di dalam kisah ini kita mengambil satu hukum bahwa Islam menganjurkan, disunnahkan bagi kita untuk bertanya kepada orang yang sedang sakit, apalagi kalau itu istri ataupun suaminya. Bukan kemudian dibiarkan, tetapi harus semakin diperhatikan, ditambah tingkat perhatiannya. Seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam yang setiap saat selalu bertanya setiap hari, "Kaifa fikum?" Bagaimanakah keadaanmu sekarang? Kondisinya sudah baik? Alhamdulillah. Sehingga untuk mempererat keharmonisan dan memperkokoh hubungan di dalam berumah tangga, pertanyaan-pertanyaan kecil semacam ini tidak boleh terlewatkan begitu saja. Pertanyaan kecil, tetapi pengaruhnya luar biasa. Bertanya bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Piye mi kabare? Apik, ebah kabare bah, capek. Yang seperti ini luar biasa. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha menemui kedua orang tuanya. Faqultu li ummi ya ummatah ma yatahaddatsu nas. Setelah bertemu dengan ibu, kata Aisyah, wahai ibuku, sebenarnya apa yang sedang diceritakan oleh orang-orang tentang saya? Kata ibunya, ya bunayyatu, hawwini alayki
Fawallahi laqallama kanat imra'atun qat wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dhara'iru illa kattarna 'alaiha. Kata ibunya menenangkan hati Aisyah, wahai putriku, hawwini 'alaiki. Anggap saja urusan ini ringan. Jangan terlalu difikirkan. Demi Allah, jarang sekali ada seorang wanita cantik, baik, dicintai dan dikasihi oleh suaminya, sementara dia memiliki madu istri-istri yang lain, kecuali pasti mereka akan membicarakan tentang dia. Nasihat seorang ibu. Bukan kemudian ditambah, iya kamu itu dikatakan begini dan begitu. Bukan seorang ibu yang baik, bukan seorang ayah yang baik. Demikian juga dalam hidup berumah tangga, bukan suami yang baik, bukan pula istri yang baik. Ketika pasangannya mendapatkan ujian, apapun bentuk ujian itu, kemudian bukannya meringankan beban pikiran, malah menambah. Ketika sang suami mengatakan, istriku, aku mendapatkan berita bahwa saya itu dikatakan begini dan begitu. Istrinya malah bilang, oh itu masih belum seberapa mas, mending itu, dikatakan begitu. Lawang saya pernah dengar Ummahat bilang kamu itu begini. Atau sebaliknya, kan begitu. Malah mending ini, dibilangin kayak gitu. Saya aja pernah dengar orang ikhwan bilang, Umi itu begini kok. Tenang saja. Tenang bagaimana? Diminta tenang, tapi ternyata justru dia memperparah gelisah dan resah yang ada di dalam hati itu. Maka yang terbaik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah kata-kata yang diucapkan oleh ibunda Aisyah, ibu dari Aisyah. Ya bunayyatu hawwini 'alaiki. Jangan dianggap berat, jangan dianggap susah. Ringankan saja pikiranmu, tenang. Qultu subhanallahi wa qad tahaddatsa an-nasu bihadza. Kemudian saya mengatakan subhanallah wa qad tahaddatsa an-nasu bihadza, sementara orang-orang sudah bercerita tentang semua ini. Fabakaitu tilka lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu binaumin. Malam itu kata Aisyah radhiyallahu taala, semalam suntuk aku menangis. Air mata itu seakan tidak ada hentinya mencucur. Dan malam itu aku tidak bisa tidur. Tsumma asbahtu abki. Pagi hari pun aku masih tetap terus menangis. Ini wanita. Seorang wanita, terutama istri, ketika sudah menangis, itu berarti sudah tingkat yang paling terakhir. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali cuma menyatakan, inilah kodrat saya sebagai seorang wanita. Lemah. Hanya bisa menangis. Apa yang akan diperbuat? Maka wallahu a'lam bishawab. Sebagai suami, jangan sekalipun menjadi sebab istri menangis. Jangan-jangan sudah pernah ya. Menangis karena sikap kita. Menangis karena ucapan kita. Menangis karena keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Tanpa memperhatikan pandangan dan segi dia sebagai seorang istri. Jangan sampai itu terjadi. Luka di dalam hati. Kecuali kalau kita membuat dia menangis bahagia. Boleh. Menangis kan ada yang bentuk bahagia. Dikasih surprise. Kejutan tiba-tiba. Saking bahagianya menangis. Dipeluk suaminya. Misalnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala semalam penuh kemudian dilanjutkan pagi hari menangis. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usamah ibn Zaid hina istalbatha al-wahyu yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Di dalam hadis ini juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, pelajaran penting yang tidak boleh terlewatkan juga, bahwa seorang istri ketika akan keluar dari rumah harus seizin suaminya, meskipun itu ke rumah orang tuanya. Izin yang diberikan oleh suami dikatakan para ulama ada dua, izin umum dan izin khusus. Kalau seandainya seorang suami mengatakan, Bu, ini misalnya, kalau sekedar di sekitar sini tetangga untuk keperluan belanja, ke rumah orang tua karena ternyata orang tuanya satu RT, Pak mertua, Pek Onggo, kan gitu. Mungkin nggak apa-apa, meskipun tidak izin saya secara langsung, tidak apa-apa, silahkan. Ini kan izin umum. Maka seorang istri boleh memanfaatkan izin umum seperti ini. Dia belanja, dia ke tempat tetangganya, menjenguk ke rumah orang tuanya, tanpa meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi ada izin khusus. Izin khusus itu seorang suami mengatakan, selain itu kamu harus izin dengan saya. Ini dari sisi seorang suami. Tetapi sisi seorang istri, meskipun dia mendapatkan izin secara umum, alangkah baiknya.
Setiap kali dia keluar dari rumah, meskipun telah mendapatkan izin umum yang sifatnya umum tadi, dia tetap pamitan. Bah, tak belanja dulu sebentar ke sana, kan begitu. Saya tak ke rumah tetangga depan sana, antarkan makanan. Ini kalau dari sisi pandang seorang istri. Meskipun dia mendapatkan izin yang sifatnya umum, seperti itu, tetapi dia tetap dianjurkan untuk meminta izin. Nah, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan hari berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid karena wahyu belum turun untuk menentukan apakah Aisyah ibunda kita benar-benar berlepas diri dan suci dari tuduhan tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengerti perkara-perkara yang gaib kecuali yang memang telah diterangkan dan diwahyukan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau memang beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti perkara-perkara yang gaib, tentu tidak akan selama ini 1 bulan lamanya. Tentu Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mendapatkan celaka, tidak akan diracun oleh orang Yahudi, tidak akan patah giginya ketika dalam perang Uhud, tidak akan dilempari ketika beliau berdakwah ke Taif. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang telah diwahyukan Allah azza wa jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk meminta masukan, bermusyawarah dengan beliau berdua tentang kelanjutan hubungan rumah tangga beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, masalah yang kita hadapi, tidak semuanya bisa kita selesaikan sendiri. Sepintar apapun dia, sedalam apapun ilmunya, seluas apapun wawasan dan pengalamannya, tetap lebih baik apabila masalah itu diselesaikan secara bersama. Kadang kita menganggapnya baik keputusan tersebut karena kita hanya melihat dari satu sisi. Tapi ketika hal itu dikonsultasikan, ditanyakan kepada orang lain yang bisa melihat dari sisi yang lain, baru akan terlihat dan muncul, oh ternyata ada sisi buruknya juga langkah seperti ini. Nah, kenapa harus malu? Kenapa harus berat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bertanya kepada orang yang kedudukannya ada di bawah Rasul alaihi salatu wasallam. Biasanya para sahabat yang bertanya kepada Rasul, kali ini Rasulullah yang bertanya kepada para sahabatnya. Untuk masalah yang sifatnya umum, publik, tidak. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid tentang masalah pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan mau dilanjutkan ataukah tidak? Dilanjutkan ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, saya pribadi menemukan beberapa kasus. Hubungan yang seperti ini, ada konflik di dalam keluarga. Tapi kemudian dipendam. Baru setelah betul-betul parah, akut dan kronis ditanyakan. Maka proses penyembuhannya pun memakan waktu yang lama dan sulit. Seharusnya ketika hal itu pertama kali muncul sudah dikonsultasikan. Jangan kemudian menganggap, bisa saya selesaikan sendiri. Gampang, kayak begini aja. Gak usah tanya ke ustaz, gak usah tanya ke orang tua. Tentu, barakallahu fikum, orang yang kita pilih pun tertentu. Tidak setiap orang kita datangi kemudian kita ceritakan masalah kami, konflik di keluarga itu begini. Istri saya begini, ini, dan itu. Misalnya. Ada larangannya di dalam Islam. Menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Itu tidak boleh menceritakan cacat, celah yang terjadi di dalam rumah tangga kita kepada orang lain. Seorang suami menceritakan kejelekan istrinya, tidak boleh. Seorang istri menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain, itu tidak boleh. Kecuali untuk sebuah maslahat yang pasti. Harus ada tambahan yang pasti, bukan sekedar maslahat. Mungkin kita pun akan bermudah-mudahan ini ada maslahatnya. Tetapi apakah maslahat itu pasti? Apabila maslahat itu pasti, maka tidak mengapa kita ceritakan kepada orang tertentu yang kita pandang mampu memberikan masukan, saran. Orang yang berilmu, orang yang punya pengalaman. Kalaupun perlu, sampaikan pertanyaan itu dalam bentuk umum. Jangan menyatakan saya, tapi sampaikan saja menurut pendapatmu bagaimana seorang suami. Meskipun orang itu memahami bahwa yang ditanyakan itu adalah kita, tetapi lebih beradab, lebih halus. Ketika kita mengatakan ada seorang suami, istrinya itu begini, ini pendapatmu bagaimana? Atau sebaliknya seorang istri bertanya kepada seorang wanita yang dianggap alimah, mengerti tentang ilmu agama, luas wawasannya. Menurut Anda, bagaimana sikap seorang istri yang benar ketika suami itu begini, dan begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meminta kepada Ali bin Abi Thalib serta Usama bin Zaid untuk memberikan masukan. Kata Aisyah, fa amma Usama bin Zaid fa asyara ala Rasulillah alaihi salatu wassalam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahum min al-wudd. Faqala ya Rasulullah hum ahluka wa la na'lamu illa khairan. Adapun Usama bin Zaid, jawabannya yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Rasulullah, mereka kan keluarga Anda sendiri, kerabat Anda. Tidak ada yang kami ketahui dari mereka kecuali yang baik-baik saja. Ini penting. Husnul berprasangka baik, memperhatikan, demikian juga memahami kebiasaan dan watak asli dan karakter masing-masing orang itu perlu untuk sukses di dalam bergaul, bermuamalah. Dalam tingkatan yang paling kecil, rumah tangga sampai luas, masyarakat dan seterusnya. Yang diantara yang paling penting adalah memahami karakter dan watak orang masing-masing. Apakah seperti ini kebiasaan saya? Apakah seperti itu kebiasaan dia? Apakah ini memang sifatnya? Oh ternyata tidak. Baru kali ini dia lakukan. Baru hari ini terjadi. Sebelumnya tidak pernah kami tahu. Ini untuk mengukur dan menentukan sikap apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Jangan sampai satu kesalahan itu kemudian menggugurkan semua kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Anggap saja ini baru sekali muncul dan dilakukan. Belum seberapa dan belum sebanding jika diukur dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan sebelumnya. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah hum ahluk wa la na'lamu illa khaira. Mereka kan adalah kerabat Anda sendiri wahai Rasul. Yang kami tahu dari mereka yang baik-baik saja, tidak ada yang buruk. Wa amma Ali bin Abi Thalib faqala lam yudayyikillahu 'alaik wa nisa'u siwaha katsir wa in tas'alil jariyata tasdukka. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan buat Anda. Wanita selain dia masih banyak. Para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa jawaban dari Ali bin Abi Thalib ini bukan anjuran dari Ali bin Abi Thalib untuk memisahkan dan mencerai Aisyah. Bukan kata-kata seperti ini. Jawaban dari Ali bin Abi Thalib ini juga bukan tanda bahwa Ali membenci Aisyah atau terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Kalla, bukan. Tetapi yang diinginkan dari jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah untuk meringankan beban pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti kata Ali bin Abi Thalib selanjutnya, wa intas alil jariyata tasduka. Silahkan Anda bertanya kepada pembantu terdekat Aisyah, pasti dia akan jujur menjawab. Jadi tidak benar kalau ada yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak suka dengan Aisyah atau menganjurkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mencerai Aisyah. Itu anggapan yang salah. Karena yang dimaksud dengan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala agar Rasulullah berkurang beban pikirannya. Terbukti dengan anjuran Ali bin Abi Thalib yang berikutnya, cobalah Anda wahai Rasul tanyakan kepada pembantu wanita Aisyah, pasti dia akan menjawab dengan jujur. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah. Siapakah Barirah? Budak wanita yang selalu melayani Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ai Bariratu, hal ra'aiti min syai'in yaribuki min Aisyah?" Wahai Barirah, apakah engkau pernah menyaksikan dari Aisyah sesuatu yang mencurigakan? Lihat Rasulullah SAW begitu cinta dan kasihnya kepada istri. Tidak langsung menanggapi setiap berita itu dengan tergesa-gesa. Tapi ditunggu sebulan sampai keadaan Aisyah terlihat baik, membaik. Kemudian Rasul SAW meminta pendapat dan masukan dari orang-orang yang dipercaya. Nabi SAW mengumpulkan bukti, informasi dan data yang lengkap serta akurat. Ini sikap bijak di dalam hidup berumah tangga. Demikian juga ketika melihat anak-anak kita terdengar berita, oh anakmu begini, anakmu begini. Jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Pelajari terlebih dahulu. Ya, jazakallah khair, terima kasih. Saya terima masukan ini. Akan saya tidak lanjuti. Kalau memang anak saya seperti itu, saya sendiri akan menghukumnya. Terima kasih, jazakallah khair. Bukan malah mengatakan, nggak mungkin anak saya begitu. Bukan seperti itu, tapi ditanggapi dengan adil. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Barirah, apakah engkau pernah melihat dari Aisyah sesuatu yang mencurigakan, yang mengganggu kesetiaannya radhiyallahu anha? Kata Barirah, walladzi ba'atsaka bil haqqi in ra'aitu 'alaiha amran qat aghmisuhu 'alaiha akthar min annaha jariyatun hadithatu sin tanamu an ajini ahliha fata'ti dajinu fata'kuluhu. Kata Barirah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, demi Allah zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, tidak pernah saya melihat satu hal yang mencurigakan dari Aisyah.
Tidak ada hal yang aneh dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya ada hal yang aneh yang pernah saya lihat dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak lebih dari sikap Aisyah radhiyallahu taala anha yang mencerminkan Aisyah adalah seorang gadis yang masih berusia remaja. Dia yang bekerja membuat adonan tepung karena ngantuk ditinggal tidur. Kemudian kambing datang memakan adonan tepung tersebut. Tidak lebih dari ini ya Rasulullah SAW. Masih kecil, masih anak-anak, masih muda. Hadithatus ini Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah meyakinkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang istri yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Kata Aisyah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari fasta'dara min Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar, kemudian meminta bantuan dari para sahabat untuk menghadapi makar Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rasulullah, ya ma'syaral muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti, fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira, wa laqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khaira, wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Rasulullah naik ke atas mimbar kemudian mengatakan, wahai segenap kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang siap membantu saya menghadapi orang yang benar-benar menyakiti keluargaku? Demi Allah, tidak ada yang aku ketahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Mereka juga menceritakan tentang seorang laki-laki yang tidak aku ketahui darinya kecuali yang baik. Dia tidak masuk ke dalam rumahku kecuali dengan bersamaku. Ini kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah Aisyah dan sahabat Safwan ibn al-Mu'attal. Artinya ini sikap Nabi SAW. Siapa yang akan membela saya, membantu saya menghadapi orang yang ternyata menyakiti keluargaku, menyebarkan berita-berita buruk tentang orang yang selama ini saya kenal baik. Masya Allah, tidak mudah ya seorang muslim bergeser. Kalau memang si A itu baik, si B itu baik, kita tidak akan mungkin menggeser sifat baiknya hanya karena satu kejadian, satu peristiwa. Kejadian dan peristiwa yang sering dilakukan oleh kita. Kecewa dengan seseorang dalam satu hal, kemudian kita menganggapnya rata dalam segala hal. Misalnya, saya berikan contoh. Ada orang, sahabat kita, karena sebuah kebutuhan dan kondisi, kemudian kita datang ke rumahnya minta pinjaman motor. Pinjam motor ya mas, kan? Wah janganlah, motor saya masih baru. Nanti ini itu nanti wah gimana? Mohon maaf ya, sakit hati. Pinjam motor dia orang udah nggak boleh. Sejak hari ini saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia. Ini nggak boleh. Katakan itu kelemahan dia, kesalahan dia. Katakan saja, karena mungkin saja dia punya alasan-alasan lain kan begitu. Katakan saja itu kelemahan dia. Bukan berarti kemudian hal-hal yang lain kerja baktis. Aduh nggak ada pacul, kayak pinjam nengong kai. Ajalah, jangan. Gak usah, gak mau saya pinjam barang ke dia. Kemarin saya pinjam motor aja gak boleh. Ini dipukul rata, gak boleh. Mungkin ada satu sisi, satu akhlak yang kita tidak sukai dari dia. Tapi belum tentu hal-hal yang lain juga sama. Mungkin kalau kita pinjam paculnya dikasih. Kan gitu. Mungkin ya. Mungkin. Karena pacul tidak semahal sepeda motor kan begitu. Jaminannya juga jelas pacul kan begitu. Atau pinjam ini, pinjam itu. Nah, seringnya sebagian kawan-kawan kita itu gebyah-uyah. Karena ada satu bentuk kekecewaan kepada seseorang, akhirnya dalam segala hal dia merasa kecewa. Ini tidak boleh. Nah. Kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah tersebut, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari bangkit berdiri kemudian memenuhi tawaran dari Nabi SAW. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ana a'ziruka minhu ya Rasulullah. Saya yang akan membela Anda wahai Rasulullah. In kana minal ausi dharabna 'unuqah. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Rasulullah, kalau orang itu berasal dari suku Aus, akan kami penggal kepalanya. Tapi kalau ternyata dia berasal dari saudara-saudara kami suku Khazraj, silakan Anda perintahkan kami, apapun perintah itu akan kami lakukan. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, pimpinan suku Khazraj, berdiri lagi. Kalau tadi Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Aus, menjawab. Selesai Sa'ad bin Ubadah bangkit, pimpinan suku Khazraj. Wa kana rajulan salihan. Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang sahabat yang saleh. Tetapi saat itu karena terdorong untuk membela sukunya, radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sa'ad bin Ubadah, kadzabta la amrullah, la taqtuluh wa la taqdiru ala qatlih.
Kata Sa'ad bin Ubadah, kamu bohong demi Allah. Kamu gak akan mungkin membunuh orang itu. Kamu tidak akan mungkin mampu membunuh orang tersebut. Kalau memang yang dimaksud Nabi berasal dari suku Aus. Ya kan, Nabi menyampaikan khutbah. Selesai, Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Dari suku Aus mengatakan, ya Rasul, saya yang akan membela Anda. Kalau orang yang Anda maksud dari suku Aus, dari suku saya, akan saya penggal kepalanya. Tapi kalau orang yang Anda maksud dari suku Khazraj, silahkan perintah apa yang Anda sampaikan akan kami kerjakan. Sa'ad bin Ubadah tersinggung. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kadzabta la amrullah. Kamu tidak benar ucapannya ini. Tidak mungkin kamu membunuh anggota sukumu sendiri. Kamu tidak akan mampu. La taqdiru ala qatlih. Faqama Usaid ibnu Hudhair. Kemudian setelah itu sahabat yang ketiga bangkit berdiri. Yang bernama Usaid bin Hudhair. Radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah sepupu dari Sa'ad bin Mu'adz. Orang Aus. Kata Usaid bin Hudhair kepada Sa'ad bin Ubadah, kadzabta la amrullah, lanaqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Usaid bin Hudhair bangkit lagi menjawab Sa'ad bin Ubadah yang berasal dari suku Khazraj, kamu dusta demi Allah. Kami akan benar-benar membunuh orang itu kalau memang orang itu berasal dari suku Aus. Tapi engkau ini yang membela orang-orang munafikin. Kata Aisyah, fatharal hayyanil Aus wal Khazraj hatta hammu an yaqtatilu. Kemudian dua suku ini saling bela-membela antara Aus dan Khazraj sampai mereka ingin saling membunuh satu di antara mereka. Lihat pengaruh dari berita yang tidak benar. Ya, pengaruh dari fitnah, tuduhan, isu yang tidak ada ujung pangkalnya. Siapa yang menceritakan berita ini? Informasi ini dari mana? Akibat dari informasi yang tidak jelas, isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini merusak semua tingkat tatanan di dalam bermasyarakat. Sampai-sampai para sahabat pun seperti ini hampir saja berkelahi satu sama yang lain. Kata Aisyah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakata. Suku Aus dan Khazraj tadi saling bantah-membantah, bahkan hampir saling membunuh, sementara Rasulullah masih ada di atas mimbar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berusaha menenangkan mereka semua sampai mereka diam dan Nabi pun diam. Luar biasa ujian yang disaksikan dan dirasakan Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabatnya di depan Rasul alaihi salatu wasallam seperti ini keadaannya. Ribut radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Aisyah, hari itu aku menangis. Air mata seakan-akan tidak pernah berhenti. Kemudian hari berikutnya dan malam yang berikutnya tetap juga menangis. Betapa pedih hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi yakinlah, seorang hamba yang mukmin, seorang hamba yang mukminah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan membelanya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, barang siapa yang memusuhi hamba yang aku cintai, hamba yang aku kasihi, aku akan umumkan perang kepada dia. Maka seorang hamba yang bertakwa punya hubungan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan membantunya, Allah yang akan membelanya, Allah yang akan memberikan taufik untuknya. Siapapun yang memusuhi dia akan menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Kehidupan yang bahagia. Sampai-sampai kedua orang tuaku, kata Aisyah, khawatir jika tangisan itu akan membelah dadaku, akan membunuh. Tangis terus. Maka pada saat kedua orang tuaku duduk, sementara aku masih juga menangis, ada seorang wanita dari Ansar datang meminta izin untuk bertemu denganku. Saya izinkan dia, maka dia pun duduk ikut menangis bersamaku. Qalat fa baina nahnu ala dzalika dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jalasa. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami, kemudian duduk. Kata Aisyah, tidak pernah sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekatku dan di sampingku. Sejak berita itu pertama kali muncul dan beredar, sebulan penuh Rasulullah tidak pernah duduk di samping Aisyah. Tetap berpengaruh berita seperti itu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatasyahada, mengucapkan tasyahud. Setelah itu kata Rasul, ya Aisyah, berat sekali dikatakan Rasul alaihi salatu wasallam. Wahai Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada
Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillahu wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi fa innal 'abda idza tarafa bidzanbin tsumma taba taballahu alaihi. Betapa pedih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya sampai kepadaku berita tentangmu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diceritakan ulang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Rasul, kalau engkau wahai Aisyah suci, bersih dari tuduhan ini, Allah sendiri yang akan membersihkan dan mensucikan dirimu. Tetapi wahai Aisyah, kalau engkau terjatuh dalam perbuatan dosa, beristighfarlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mengakui dosa yang dia perbuat, lalu dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Sedih. Ya kan? Sama sekali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak melakukan perbuatan yang keji. Beliau radhiyallahu ta'ala anha terbebas, bersih dari noda-noda yang diceritakan mereka. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam akhirnya mengucapkan kata-kata ini juga. Kata-kata ini penuh dengan hikmah ilmu. Nah, kalau memang itu engkau bersih, pasti akan datang saatnya di mana engkau terbukti bersih. Tapi kalau engkau terjatuh dalam dosa, bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya seperti kita lah, betapa kita bisa membayangkan betapa sedih dan perihnya hati Aisyah mendengar kata-kata seperti itu. Sama halnya ketika kita mendengar tuduhan, berita miring, isu tentang diri kita, sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita ucapkan, atau sama sekali tidak pernah kita lakukan. Atau kita mengucapkan kata-kata seperti itu, namun maksud kita berbeda dengan maksud yang beredar dalam omongan dan ucapan orang lain. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan kata-kata tersebut, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, air mataku langsung berhenti, tidak ada satu tetes pun yang jatuh. Nah, kemudian saya mengatakan, itu kan ada Abu Bakar dan istrinya, ibunya. Langsung seketika itu juga berhenti tetesan mata Aisyah. Kemudian saya mengatakan kepada ayahku, wahai ayah, jawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang beliau sebutkan tadi. Kata para ulama rahimahullah, yaitu Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan bahwa sudah sepantasnya untuk menyerahkan masalah itu kepada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, yang lebih tua, lebih sepuh. Silahkan mewakili kami untuk menjawab, orang yang dipandang terpenting dan tertinggi kedudukannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala meminta kepada ayahnya untuk menjawab apa yang telah disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi Abu Bakar mengatakan, wallahi ma adri ma aku lil Rasulillah. Demi Allah saya tidak tahu apa yang akan saya jawab untuk Rasul. Kata Aisyah kepada ibunya, wahai ibu, tolonglah jawab pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggapi tolong. Tapi ibunya pun demikian, wallahi ma adri ma aku lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata ibunya, apa yang bisa saya katakan kepada Rasul? Semua sama-sama tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Berita dari langit tertahan waktu itu untuk menguji liyahlika man halaka an bayyinah, agar orang-orang itu akan terlihat jelas siapa yang beriman, siapakah yang jujur, siapakah yang dusta, siapakah yang munafikin. Kata Aisyah, ayah dan ibu tidak menanggapi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, padahal saya adalah seorang gadis, belum terlalu banyak ayat Al-Qur'an yang saya hafal. Kemudian kata Aisyah, inni wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni bidzalik wa la in tarafu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Kata Aisyah, sungguh demi Allah, saya memahami bahwa kalian semua telah mendengar berita ini dan itu telah terpatri di dalam dada dan jiwa kalian. Dan kalian benarkan berita itu. Kalau seandainya saya katakan kepada kalian bahwa saya ini terbebas dari dosa itu dan Allah Maha mengetahui bahwa memang saya terbebas, belum tentu kalian membenarkan ucapanku. Tetapi kalau saya mengakui sesuatu, saya mengakui melakukan sesuatu yang Allah Maha mengetahui saya tidak pernah melakukannya, mungkin saja kalian benarkan. Tetapi sungguh saya demi Allah, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali apa yang telah diucapkan oleh ayah Nabi Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah dan Allah
adalah zat yang tempat kita meminta pertolongan atas apa yang telah kalian ceritakan. Subhanallah. Tegar, sabar. Tidak ada cara dan solusi lain kecuali mengucapkan apa? Fasabrun jamil. Kan gitu. Ada berita, Mas, kamu dibilang begini. Sabrun jamil. Kan gitu. Kamu itu begini-begini, Mas. Sabrun jamil. Gantian kalau istrinya, kamu itu begini, Mimin. Istrinya juga menjawab sabrun jamil. Sabrun jamil. Tidak ada kata yang lebih baik daripada ini. Setelah itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian aku pun berpindah dan berbaring di atas ranjangku, dan aku demi Allah waktu itu yakin bahwa saya terbebas dari dosa dan kesalahan itu, dan Allah Azza wa Jalla akan menjelaskan bahwa saya adalah suci, bersih dari tanggapan dan tuduhan seperti itu. Akan tetapi saya merasa, apa mungkin Allah menurunkan wahyu untukku? Aisyah merasa rendah. Hanya karena urusan ini kemudian wahyu ayat itu turun dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi kalau turun wahyu. Aisyah mengatakan, "Kana ahqara fi nafsi." Saya merasa rendah, terlalu kecil. Terlalu kecil kedudukan saya, kemudian ayat itu turun menjelaskan tentang saya. Tapi saya berharap Rasulullah itu mimpi. Karena mimpi para nabi itu pasti benar. Tetapi demi Allah, kata Aisyah, belum begitu lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelis tersebut, beliau juga belum keluar meninggalkan rumah. Tidak ada seorang pun juga yang meninggalkan rumah tersebut sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Terlihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam begitu berat. Nah, hari itu atau saat itu bercucur keringat beliau basah. Padahal hari itu adalah musim dingin karena beratnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai wahyu-wahyu itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril, wa huwa yadhaku, fakana awwala kalimatin takallama biha an qala abshiri ya Aisyah, amma Allahu faqad barra'aki. Setelah selesai wahyu itu diturunkan, Nabi alaihi salatu wasallam tertawa. Kalimat pertama yang diucapkan Nabi, wahai Aisyah, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah membebaskan dirimu dari tuduhan tersebut. Ini akhir indah sebuah konflik keluarga. Konflik itu kan masalah ya. Semua itu akan berakhir indah. Seperti yang dialami Rasulullah dan keluarganya, Aisyah radhiyallahu anha. Asal semua itu dihadapi dengan sabar. Prinsipnya apa tadi? Sabrun jamil. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Saya ceraikan kamu. Bisa dikatakan dalam sebulan, kalau dibuat rata-rata, dalam sebulan itu selalu saja ada pertanyaan datang seperti itu. Ustaz, apa hukumnya talak yang diucapkan seorang suami dalam keadaan marah? Kenapa pertanyaan seperti ini harus muncul? Karena sudah ngerti, marah, emosi. Kenapa harus berbicara? Lebih baik diam. Iya kan? Karena kita sendiri semua sepakat lah. Yakin sepakat. Kalau kita sudah emosi, kita sudah tidak bisa mengendalikan kata-kata. Bahkan aslinya mutu. Kan gitu. Dulunya suka misuh, jadi salafi bertahun-tahun, pas marah, misuh maning. Wah. Dan itu terjadi. Selesai, normal baru, astagfirullah. Saya sudah taubat dari kata-kata seperti itu, ya terucap. Maka orang yang seorang muslim yang baik itu ketika dia marah, emosi, bukan malah ngerocos, gitu bukan. Tetapi dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau berdiri, Nabi alaihi salatu wasallam anjurkan untuk duduk lebih tenang, ya kan? Duduk dulu. Ada apa sih masalahnya? Kan begitu. Bukannya sambil berdiri tuding-tudingan, kan gitu. Kayak malah, jangan tuding-tudingan, duduk. Lebih bagus diam. Nah, semua sama-sama diam, tenangkan hati, dinginkan pikiran, duduk, kunci kamar. Jangan sampai anak-anak tahu. Kalau mau marah-marahan, bisik-bisik aja. Jangan sampai anaknya dengar. Kamu begini, kamu begini. Anaknya dengar. Itu salah satu kunci kamar. Sudah duduk, tenangkan. Napasnya biarkan normal dulu. Dan sebenarnya ada apa? Begini. Enggak, bukan begitu. Maksudnya begini. Jelas masalahnya. Jangan sampai kemudian terucap, saya ceraikan kamu. Saya ceraikan kamu, jangan. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu tadi agar konflik itu berakhir indah dalam keluarga kita, semua harus dihadapi dengan sabar. Yang paling penting itu sabar, jangan tergesa-gesa mengambil
keputusan betapapun beratnya, betapapun sulitnya menerima kenyataan itu, jangan ambil keputusan saat marah, jangan ambil keputusan saat emosi. Akhirnya jelek, menyesal namanya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ibunya mengatakan, "Wahai anakku, bangkitlah. Peluk suamimu, cium kepalanya sebagai tanda senang dan bersyukur." Kata Aisyah, "Wallahi la akumu ilaihi." Demi Allah saya tidak akan bangkit menemui dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wala ahmadu illallah huwallazi anzala bara'ati." Kata Aisyah, saya tidak akan memuji dan mengucapkan syukur kecuali hanya kepada Allah. Allah kok yang menurunkan dan menjelaskan bahwa saya terbebas dari kata-kata seperti itu. Kata Aisyah, kemudian setelah itu turunlah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nur. 10 ayat diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sikap-sikap yang bijak, sabar, tidak tergesa-gesa itu akan berakhir dengan baik. Terbukti dalam kisah ini yang dialami oleh Rasulullah SAW dan keluarganya, berakhir dengan turunnya 10 ayat. Satu peristiwa terjadi, tetapi hikmahnya luar biasa. Sekian banyak hukum bisa kita peroleh dan kita petik dari kisah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat di dalam surat An-Nur berkaitan dengan peristiwa ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barangkali pas ya, lebih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, adapun selengkapnya moga panjenengan semua bisa membaca kitab Syarah Sahih Muslim. Di sana ada 45 kandungan ilmu dari hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang spesial saya jawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara ilmu warna ini harapannya tinggi. Cerah. Cuaca cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Cilacap 5 Rajab 1433. Kepada Ustadz Abu Nasim Mukhtar. Pas ada cahayanya. Yang menulis tidak usah tersinggung. Bangga ini saya. Karena ternyata pertanyaan dijawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya untuk kami yang belum menikah. Atau yang sudah berniat untuk menikah. Agar niat menjadi lurus dan gak salah langkah. Atau salah pilih dalam memilih dan menentukan calon pendamping hidup di dunia. Sehingga mudah dalam mengarungi bahtera kehidupan yang diridhoi Allah Ta'ala. 5. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doakan ana, buka dan tutup kurung namanya, dirahasiakan identitasnya. Supaya cepat nikah, dapat jodoh yang terbaik, sesuai dengan kriteria solehah, cantik, putih, baik hati, dan penyayang serta subur. Langsung saya masukkan di saku. Harapan seperti ini wajar atau tidak ya, Pak? Semua laki-laki normal seperti ini. Maka kita harus banyak berterima kasih kepada saudara kita yang telah menyampaikan surat ini karena telah berani menjadi wakil teman-temannya yang selama ini diam, pekewo, gitu. Sebenarnya pengen nikah tapi kok nggak dapat tawaran terus, gitu. Maka terima kasih, jazakallah khair kepada akuna titik-titik tadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan permintaan ini, nasihat bagi yang belum menikah atau yang sudah berniat untuk menikah agar niat menjadi lurus dan gak salah langkah atau salah pilih. Yang paling terbaik langkah pertama itu adalah menentukan siapakah tim sukses kita. Begitu, paham gak? Jangan jalan sendiri. Cari dan bentuk tim sukses yang diketuai oleh seorang ustadz. Wah, tapi bukan untuk pemilihan kepala daerah, bukan. Tim sukses di sini untuk mensukseskan keinginan kita. Kita butuh sharing, kita butuh masukan, dan tentunya kita juga tidak boleh terlalu menuntut begitu dalam. Kasihin ustadznya juga jam 12 malam ditelepon, Ustadz ini masih belum bisa tidur. Sewajarnya. Bentuk tim sukses dulu. Ini langkah yang paling penting. Saya melihat beberapa kasus terjadi seperti itu. Nikah proses gagal. Nikah proses belum. Mau nikah, proses gagal. Besok proses lagi, gagal. Ini sudah sampai tahapan seperti ini, gagal kemudian. Kenapa? Karena ternyata tidak terbimbing. Tidak ada tim suksesnya. Tempat dia curhat, bertukar pendapat, saya itu ingin ini itu. Apakah langkah saya tepat? Mereka yang memiliki tim sukses untuk menikah, alhamdulillah, sepengetahuan saya, mereka juga akhirnya sukses. Yang punya tim sukses, sukses insya Allah.
Ada satu cerita yang perlu kita ambil pelajaran. Seorang ikhwan. Antum mungkin pernah mendengar. Kisah nyata. Tapi yang jelas ikhwannya nggak ada di sini. Kalau ada di sini nanti tersinggung. Ini sebuah cerita nyata tapi saya buat ilustrasinya. Ya, ada seorang ikhwan ngebet ingin nikah. Alhamdulillah. Ingin menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Proses dengan seorang akhwat. Nazar. Artinya memandang lebih dekat sang calon istrinya. Selesai masuk akhwatnya. Kata ikhwan itu, saya minta waktu 1 minggu untuk menentukan. Ini sudah tanda. Sudah tanda. Tidak akan melanjutkan. Kalau melanjutkan pasti hari itu. Sekarang Pak kalau bisa. Kan begitu. Tapi kalau masih mikir-mikir. Itu berarti sudah tanda. Ternyata subhanallah. 1 minggu, 2 minggu. Tidak ada berita datang. Dia suruh ikhwan yang lain. Tolong. Antum sampaikan ke keluarganya. Saya nggak jadi melanjutkan. Pengecut. Pengecut seperti ini. Jelek seperti ini. Dia sudah berani nazar berbicara. Kenapa untuk mengatakan tidak jadi? Kok kemudian dia suruh orang lain? Begitu. Ternyata teliti demi teliti, telusur demi telusur. Ternyata ada satu ciri fisik dari akhwat yang telah dia nazar itu tidak sesuai dengan yang dia idam-idamkan. Padahal ciri-ciri fisik semacam itu bisa diketahui tanpa nazar. Hancur hati akhwat itu. Nangis. 7 tahun. Dia mulai mengenal dakwah salaf. 7 tahun lamanya. Dari pertama kali kenal dakwah salaf sampai hari nazar yang penuh sejarah itu. Dia jaga wajahnya. Dia jaga auratnya. Dia tutup dirinya dengan hijab. Baru pertama kali itu. Dia tampakkan wajahnya. Dia buka hijabnya untuk seorang laki-laki. Ternyata yang dia dapatkan laki-laki pengecut semacam ini. Kasihan. Sakit hati kan? Sakit hati. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini akibat karena tidak ada tim sukses tadi. Berjalan sendiri, sok tahu, sok ngerti, kan gitu. Padahal ada etika-etika yang harus diperhatikan. Kecuali kalau dia sudah punya ilmu sendiri, monggo kan begitu. Tim sukses itu untuk mengarahkan kita, mengawasi kita. Ini salah satu kesalahan yang sering terjadi di kalangan kita. Sesuatu yang bisa diketahui tanpa nazar, harusnya sudah disampaikan sebelumnya. Mungkin ciri-ciri fisik, tinggi, pendek, rambut lurus, keriting, itu kan bisa diketahui tanpa nazar kan? Kan bisa bertanya, ini akhwatnya rambutnya keriting apa lurus? Keriting. Jangan kemudian nekat. Nazar, masa sih? Oh iya keriting, gak jadi. Hargai perasaan wanita tersebut. Dan itu terjadi ya. Terjadi. Bukan sekali 2 kali saya temukan kasus seperti ini. Berkali-kali, berulang-ulang. Sesuatu yang bisa diketahui tanpa nazar. Kenapa harus dicari ketika nazar? Hargai perasaan seorang wanita. Nah, itu langkah yang pertama. Bentuk tim sukses. Langkah yang kedua, kondisikan diri untuk siap melakukan penyesuaian. Loh, penting ini. Kita sebagai laki-laki juga punya cita-cita dan bayangan. Istriku solehah, cantik, putih, baik hati dan penyayang serta subur, kan begitu. Tetapi wanita juga seperti itu. Wanita juga pengennya calon suaminya soleh, ganteng, putih, baik hati, penyayang dan bisa menyuburkan. Wajar harapan seperti ini? Wajar. Bagus. Wajar sekali. Nah, ketika kita sudah melihat 2 kondisi ini, laki-laki punya harapan, perempuan punya harapan, kan begitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah siap untuk menyesuaikan. Kalau kita egois, ideal, tetap mempertahankan seperti ini, bertahun-tahun nggak akan mungkin dapat. Dan itu sudah terjadi kok. Saya punya teman seperti itu lama menikah, ternyata itu ideal banget. Pengennya harus begini, kalau enggak. Sehingga ketika akhirnya dia mendapatkan apa yang dia cari, ternyata tidak sesuai hakikatnya. Kecewanya bukan main. Butuh penyesuaian. Yang akhwatnya pun siap menyesuaikan, oh ternyata suami saya begini. Istrinya pun mengatakan, suaminya pun mengatakan, oh ternyata istri saya begini. Disesuaikan. Disesuaikan. Ya seperti masang kusen lah, dipas-paskan gitu. Jangan dipaksa begitu. Yang jelas, kriteria yang tertulis, kriteria yang tersampaikan itu belum tentu 100% sama dengan asli dan hakikatnya. Memang betul, orangnya soleha, iya soleha, cantik, putih, baik hati, penyayang, subur, insya Allah subur. Dari mana informasi ini kita dapat? Dari sumber-sumber kami yang terpercaya di lapangan. Begitu. Tetapi kita pun harus siap, barangkali pada prakteknya nanti, berita yang datang dari sumber terpercaya itu ternyata tidak sesuai. Itu harus siap. Kalau tidak siap, jangan menikah.
Karena hanya akan berakhir dengan kegagalan. Kalau tidak siap menyesuaikan dengan pasangan, jangan menikah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Berangkat ke Yaman sampai meninggal di sana. Belajar saja. Sampai mendapatkan taufik untuk benar-benar menyadari memang tidak ada yang sempurna, baru kembali ke Indonesia nikah. Nah, itu barakallahu fikum. Sebenarnya dua langkah yang sangat menentukan sekali dari beberapa langkah lainnya. Sebenarnya banyak langkah bisa kita sebutkan, tapi waktu juga lah yang membatasi. Tapi saya yakin dengan dua langkah ini, insya Allah Anda sukses. Anda sukses. Karena poin-poin berikutnya kembali ke poin pertama. Tim sukses mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya. Dari mana? Dari tim sukses itu. Melobi orang tuanya ternyata kejawen. Bagaimana caranya agar akad nikahnya islami? Butuh tim sukses. Nah, ini biayanya saya nggak punya Ustadz. Cuma modal 500.000 gampang. Asalkan ada tim sukses. Yang jelas tim sukses itu sebaiknya dipimpin oleh seorang. Nah, tapi kalau Banjarnegara, saya mohon jangan ke Solo. Jangan ke Solo minta saya sebagai ketua tim sukses. Jangan terlalu jauh. Yang dekat-dekat saja. Wallahu a'lam. Misalkan kita punya adik sepupu perempuan, tapi dia masih kecil, tapi sudah mumayyiz dan belum baligh. Apakah boleh menemani dia safar? Tidak boleh. Kalau sudah mumayyiz, sudah terlihat parasnya yang cantik dan elok. Sekarang umur berapa perempuan itu? Meskipun dia belum balik, tapi dikatakan kan mumayyiz ya. Mumayyiz itu sudah punya hasrat. Nah, meskipun dia belum balik, tapi sudah punya hasrat. Dan orang yang melihat dan memandangnya pun sudah bisa berhasrat. Maka kalau kita belajar dalam ilmu fikih, hukum memandang, hukum memandikan, seorang anak kecil perempuan, tetapi yushtaha mitluha. Kalimatnya pasti seperti itu. Yushtaha mitluha. Anak seusia itu sudah bisa membangkitkan syahwat. Dan kita tidak punya jaminan bahwa kan sepupu sendiri Ustaz. Ya justru karena sepupu sendiri merasa lebih aman, akhirnya dorongan itu semakin mudah. Wallahu alam. Maka jawabannya tidak boleh menemani dia safar. Bagaimana hukum status pernikahan yang ketika akad nikah walinya adalah ayah dan ada juga dari pihak KUA. Ketika ditanya oleh pihak KUA, wali tersebut identitasnya muslim, tetapi dalam kesehariannya dia tidak pernah mengamalkan syariat Islam seperti sholat fardu, puasa wajib kalau sedang mau, yang rajin kalau bulan Ramadan saja, dan sholat id. Sah atau tidak pernikahannya? Mohon dijawab. Wallahu alam sah. Karena tidak semua syariat itu dia tinggalkan sepenuhnya. Wallahu alam sah. Dengan gambaran seperti ini ya. Sebaiknya istri bekerja di luar rumah atau tidak? Bagaimana Islam mengaturnya? Nah, pada hukum asalnya istri itu bekerja di dalam rumah. Boleh bekerja di luar rumah asalkan adab dan etika muslimah itu terjaga, terutama fitnah itu terjaga. Seperti yang dilakukan istri-istri para sahabat. Istri-istri para sahabat sebagian di antara mereka juga membantu suaminya bekerja. Tetapi dalam jenis pekerjaan, kondisi dan tempat yang memungkinkan. Seperti waktu itu para sahabat istri Az-Zubair bin Al-Awwam, yaitu Asma bintu Abi Bakrin, membantu suaminya untuk mengumpulkan biji-biji kurma sebagai makanan kuda dan makanan unta. Biji-biji kurma itu diambil dari mana? Di kebun milik mereka sendiri. Di kebun milik mereka sendiri. Sehingga tidak ada orang lain yang masuk. Bebas itu silahkan. Tapi kalau menjadi pedagang ikan di pasar, istri kita menjadi pedagang ikan di pasar, la haula wala quwwata, jualan sayuran di pasar. Mana kecemburuan kita? Mana kecemburuan kita? Lebih baik kita yang hancur, kan begitu. Kita hancur, maksudnya hancur itu sudah badannya rusak, ini segala macam, sampai asalkan permaisuri dan ratu kita ada dalam istananya. Wah, insya Allah begitu ya. Jadi istri hukum asalnya bekerja di dalam rumah. Pekerjaan di dalam rumah banyak kok. Banyak pekerjaan di dalam rumah. Insya Allah. Bagus ini. Bagaimana komentar Ustadz mengenai Lady Gaga yang mau datang ke sini? Orang yang wallahualam, sepanjang informasi yang saya tahu, kondisi Lady Gaga itu, Lady Gaga yang akan datang beritanya ke sana dan kemari. Orang yang memiliki akal sehat saja sudah pasti menolak. Apalagi yang belajar ilmu agama, sudah yakinlah gitu. Adapun ada ucapan begini misalnya, 1000 macam Lady Gaga datang ke sini tidak akan merubah akidah umat. Karena ada ucapan seperti itu ya. Ini ucapan bohong ini. Karena dia semisal Lady Gaga juga. Kan sudah jelas kok.
pemuja kesesatan, pemuja setan, tidak perlu diragukan kesesatannya. Tolak kan begitu. Tapi kan kita menyampaikan penolakan itu dengan cara-cara yang diatur. Prosedurnya pun diperhatikan, bukan dengan demo, bukan dengan ancaman merusak kan begitu. Bisa kita datangi aparat pemerintahan, aparat kepolisian, sampaikan ini aspirasi dari kaum muslimin, tolong diperhatikan. Insya Allah mereka akan memperhatikan. Apalagi kalau kita sedikit senggol, ini Pak, masalahnya urusannya agama, sarah, berat loh. Bukan ngancem ini Pak. Cuman kenyataannya seperti itu. Mohon dipertimbangkan kembali pemberian izin. Tapi insya Allah gagal ya. Gagal kan? Doakan gagal ya. Jadi namanya Lady Gagal. Pertanyaan berikutnya saya tidak paham. Tidak paham. Bagaimana cara mengatasi istri yang sangat mudah marah sama anak? Sebenarnya anak sudah berkali-kali menasihati agar tidak sangat mudah marah sama anak. Ketahuilah, baik saya ketahui. Ketahuilah, kami sudah punya anak 2, semua perempuan, sekarang istri lagi hamil lagi. Tapi sifat itu terjadi sebelum masa kehamilan. Barakallahu fikum, merubah kebiasaan dan watak itu tidak mudah. Butuh waktu dan butuh kekuatan. Dalam hidup berumah tangga, kekuatan cinta itu yang paling berpengaruh. Bukan kekuatan kata-kata. Dalam prakteknya, wallahu alam, kekuatan dalil pun masih kurang berpengaruh. Kita sampaikan, ini loh, Allah mengatakan begini. Ini loh, sabda Nabi alaihi wasallam mengatakan begini. Ulama mengatakan begini, kamu harus begini. Wallahu alam, pada prakteknya, tidak semua wanita bisa memberikan pengaruh dan kesan yang mendalam dari ayat dan hadis. Belum semua, kan begitu. Tetapi kalau kita manfaatkan kekuatan cinta tadi, kekuatan cinta, maka insya Allah akan bisa memberikan manfaat. Akan bisa memberikan manfaat. Sebagai contoh misalnya, kita bisa menyampaikan nasihat itu kepada istri pada saat-saat yang bagi kita dianggap paling baik dan paling romantis sekali. Bukan pada saat kita melihat istri itu sedang marah kepada anak, tetapi ambil masa-masa dan kesempatan yang lain pada saat-saat normal, pada saat itu istri itu sedang baik, atau misalnya belikan buku biar tidak terlalu tersinggung. Kita beli buku itu 2 jenis, yang satu untuk ayah, yang satu untuk ibu. Datang ini, wah ini bagus, saya tadi beli buku ini, cara mendidik anak misalnya. Alhamdulillah buku-buku seperti itu ada. Nah, ini nasihat buat kita sebagai orang tua misalnya. Atau kita menceritakan kepada istri, wah kemarin saya dapat cerita, ternyata ada anak ikhwan itu lari meninggalkan rumahnya, sampai sekarang belum ketemu. Kenapa? Sering dimarahi sama orang tuanya, kan begitu. Tapi sampaikan ini pada saat-saat yang tepat, kan begitu. Saat-saat yang tepat. Ceritakan, wah orang tuanya itu sekarang susah, ini hidup ini segala macam, begitu. Itu cara saja untuk menyampaikannya. Tetapi hal-hal yang seperti ini bukanlah sebab yang kemudian mengharuskan untuk diakhiri dengan perceraian, bukan dengan perceraian akhirnya. Kalau kita tidak bersabar di dalam berusaha merubah watak istri, kalau kita tidak bersabar untuk merubah watak istri, kita harus bisa bersabar untuk merubah watak kita yang pengennya segera dan instan terjadi. Begitu. Maksudnya paham? Sekarang kan kita pengen menasihati istri, jangan jadi ibu yang cepat mudah marah. Dinasihati berkali-kali terus. Kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita juga tidak bisa bersabar. Nah, kita harus mampu menyabar-nyabarkan diri sendiri. Sebelum meminta istri untuk bersabar agar tidak marah, kita juga harus bisa menyabarkan diri untuk tetap terus memberikan nasihat. Yakin bahwa suatu saat setelah ikhtiar dan usaha itu betul-betul kita lakukan, pasti akan datang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang pada saat kita membutuhkannya. Pada saat-saat yang paling sempit dan terjepit. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza stai'asar rusulu. Hatta idza stai'asar rusulu, surat Yusuf. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para rasul itu sudah putus asa, betul-betul tidak ada harapan lagi dan mereka didustakan oleh kaumnya, barulah saat itu pertolongan Allah Azza wa Jalla turun. Kita tidak bisa mengukur akhir batas kesabaran itu di mana. Karena kita yakin bahwa setelah semua langkah itu kita lakukan,
pada langkah yang terakhir, yang maksimal kita lakukan, disitulah pertolongan Allah Azza wa Jalla akan datang. Teruslah berusaha, sampaikan nasihat itu dengan penuh rasa cinta, jangan emosi, jangan marah, jangan terkesan membela anak dan menyalahkan istri. Jangan terkesan seperti itu. Tetapi kesankanlah bahwa kita sedang berdiskusi tentang cara mendidik anak yang baik itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh ada ajaran dari pendahulu kita memanggil istri kita dengan panggilan ummi dan sebaliknya istri memanggil abi? Yang sering kita temukan di dalam sejarah salaf, memanggilnya adalah bukan sekedar ummi dan abi, tetapi langsung ummu Zaid misalnya, Abu Zaid. Orang yang memanggil abinya Zaid misalnya, Abu Zaid. Yang seperti itu boleh. Yang seperti itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang dimaksud ummi dan abi, yang sering dipertanyakan adalah ummi itu kan artinya ibuku, abi itu kan artinya ayahku. Kalau kita memanggil istri ummi, ibuku, apakah kita tidak memposisikan istri sebagai seorang ibu? Kan begitu pertanyaan yang sering muncul. Maka wallahu a'lam bishawab, apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan selama ini jauh dari makna-makna yang seperti itu. Masing-masing kita yakin, saya yakin, ketika memanggil istrinya ummi bukan dengan menambahkan ya di belakangnya. Ya mutakallim, yaitu kata ganti saya, yaitu ibuku. Saya yakin yang dimaksud ummi ketika seorang suami memanggil istrinya bukan ibuku, bukan. Tetapi itu adalah singkatan daripada memanggil ummu Zaid jadi ummi. Kalau kan nggak bisa. Tapi ummi siapa? Insya Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang dikhawatirkan tadi insya Allah tidak terjadi. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan suami yang kurang berkomunikasi, khususnya dalam hal penyelesaian suatu masalah atau pilihan? Beliau inginnya istri mengerti pikirannya tanpa harus dibicarakannya, nggak mungkin ya. Menginginkan istri mengerti pikirannya tanpa harus dibicarakan. Mungkin dalam beberapa hal yang sudah pernah tersampaikan oleh suami bisa. Ada beberapa hal yang suaminya pernah menyatakan begini arah pikirannya. Maka ketika suatu saat itu terjadi kembali, sang istri kemudian diminta langsung mengerti tanpa mendapatkan penjelasan mungkin. Tapi kalau hal-hal yang sama sekali sebelumnya belum pernah disampaikan oleh suami, belum tentu seorang istri itu bisa mengerti isi pikirannya. Apa susahnya berbicara kepada istri? Apa susahnya seorang istri berbicara dengan suami? Begitu. Semua apa yang ada di dalam tubuh kita, sampai yang paling terlarang dan paling rahasia pun, istri kita boleh tahu. Kan begitu. Suami kita boleh tahu. Kenapa tentang pikiran dan isi hati kita kemudian disembunyikan begitu saja? Apa jadinya kalau seorang istri pun menuntut hal yang sama? Apakah kita siap? Istri menuntut engkau sebagai suami harusnya bisa mengerti pikiran istri sebelum dibicarakan. Karena kita hidup itu dituntut dan menuntut. Kita siap menuntut tetapi juga siap dituntut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya agak panas. Apa ridha istri pertama menjadi syarat berpoligami? Apa menjadi syarat berpoligami? Ridha dari istri pertama. Jawabannya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebagai syarat, ada yang mengatakan bukan syarat. Begitu. Bagaimana cara menentukannya? Manakah pendapat yang paling kuat? Kan begitu. Masing-masing menentukan. Ustaz ini apa ini pendapatnya? Apakah yang bersyarat harus menjadi syarat, ataukah yang tidak menjadi syarat? Maka jawabannya yang paling kuat yang paling kuat adalah mempertimbangkan segala kondisinya. Jadi syarat berpoligami itu bukan cuma ridha istri saja. Syarat poligami itu banyak. Syarat poligami itu banyak. Tidak hanya membahas apakah ridha istri pertama itu sebagai syarat ataukah tidak. Apakah kemudian ketika kita mengatakan bukan syarat, kemudian sudah boleh poligami? Saya jawab bukan syarat. Kemudian dipahami, oh berarti boleh poligami diem-diem nih. Istri pertama nggak tahu kalau kita udah punya istri kedua. Istri kedua tidak tahu kalau kita sudah punya istri ketiga. Tapi istri kedua tahu kalau kita punya istri pertama. Ada ikhwan seperti itu, luar biasa. Punya istri ketiga, istri yang pertama nggak tahu kalau dia punya istri kedua dan ketiga. Istri kedua juga nggak tahu kalau suaminya sudah menikah yang ketiga. Tapi istrinya yang ketiga tahu kalau suaminya itu punya istri pertama dan kedua. Sampai kapan seperti ini? Sampai ketahuan. Lama atau tidak? Cepat seperti itu. Cepat. Wajah itu kan tidak bisa berbohong. Mau terus
menjawab sana sini. Kemana? Ini sedang pulakan ke Wonosobo karena istri kedua di Wonosobo. Kan gitu. Istri kemana? Ini ada urusan ke Jogja. Istri ketiga di Jogja. Apa kayak gitu terus muter. Hidup tidak terasa indah. Dikejar-kejar terus begitu. Perasaannya nggak tenang. Tidak seperti itu ibadah. Ibadah itu dibangun di atas ketenangan untuk mencapai puncak ketenangan. Tujuan poligami itu adalah untuk menambah sakinah, bukan merusak sakinah. Sudah dengan istri yang pertama sakinah dirusak karena kita ternyata belum memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, nanti yang pengen poligami bisa ketemu secara khusus dengan saya. Bagaimana menyikapi serta menjelaskan kepada orang tua yang bersikeras menentang anaknya untuk menikah dengan seorang ikhwan salaf dengan alasan orang-orang salaf adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang karena orang tua anak termasuk dari kalangan tokoh agama di desa tersebut. Nah, manfaatkan rasa cinta orang tua kepada anak itu sebaik-baiknya. Hukum yang berlaku di dunia, orang tua itu pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya. Bahkan orang tua yang melarang seperti ini sebenarnya tujuannya apa? Biar anaknya tidak menderita. Karena salaf itu kumuh, pekerjaannya nggak menentu, jadi buruh ini dan itu kan begitu gambarannya. Karena orang tua tidak ingin anaknya menderita, maka biasanya mereka seperti itu. Biasa sekali dilarang, gampang. Coba lagi. Yang kedua dilarang, berikutnya lagi. Orang tua itu menginginkan kepastian sikap kita yang sebenarnya. Saya menemukan beberapa kasus seperti itu. Seorang ikhwan ingin menikah, sampaikan calon istri saya begini-begini. Oh nggak boleh. Kamu nanti ini gimana? Kalau sudah mandek ya sudah selesai. Orang tua akan menilai, oh ternyata cuma segitu toh keinginan kamu. Itu tidak terucap ya. Tapi kalau yang kedua datang lagi sebulan kemudian, Bu saya pengen nikah. Calon saya begini. Nggak boleh. Mundur. Kalau kita tidak lanjut, orang tua menyimpulkan, oh ternyata keinginannya tidak terlalu kuat. Bulan berikutnya datang lagi. Bu susah Bu. Sebenarnya saya ini termasuk laki-laki yang susah jatuh cinta. Begitu. Saya ini termasuk laki-laki yang susah jatuh cinta. Sekali jatuh cinta Bu, sulit saya lepaskan cinta itu. Maksudnya, udah Bu, gadis pilihan saya yang memang seperti ini. Saya menyaksikan kehidupan anak muda zaman sekarang. Enggak tenang hati saya Bu. Yang saya inginkan itu ya perempuan sebagai calon istri yang nantinya begini itu. Ini sudah agak turun biasa orang tua itu. Mau dipikirkan lagi lah. Jangan nekat waktu itu, mundur dulu. Atur napas. Nanti berapa lama kemudian datang lagi, Bu, betul Bu. Kalau tidak sama dia, lebih bagus saya hidup membujang. Wah. Ini trik ya, trik. Bukan kemudian betul-betul membujang, nggak boleh di dalam agama ini. Begitu. Kalau nggak menikah dengan dia, sudahlah, lebih baik saya hidup membujang. Saya siap hidup membujang. Percuma Bu, saya menikah dengan seorang wanita yang tidak saya cintai. Saya ini laki-laki yang susah jatuh cinta. Ulang lagi. Ya, orang tua biasa turun begitu. Ini beberapa kasus saya temukan. Ya, tapi harus terencana dengan baik ya, Nak. Tentu, Bu. Ibu maunya gimana? Gitu kan. Ya, gini-gini gampang. Demikian juga seorang akhwat. Bisa dengan cara seperti tadi. Sampaikan saja bahwa yang paling penting itu cara penyampaian. Tidak usah ngotot. Sekali menyampaikan ditolak, jangan ngotot hari itu harus diterima. Mundur dulu. Kan gitu. Ya, taktik. Kan gitu. Run, away. Sit kan gitu, maju, jalan, duduk, prinsipnya tentara kan begitu. Maju sedikit, coba lagi, gagal, coba lagi. Orang tua yang memahami tekad dan keinginan kuat anaknya, insya Allah tidak akan menghalangi. Apalagi kemudian kita sampaikan calon suami saya itu begini Bu, begini dan begitu. Bapak ibu mau kalau suami itu begini dan begitu. Insya Allah suami saya itu akan begini dan begitu. Terus sampai akhirnya seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Sudah Bu, sekarang saya sulit mempercayai laki-laki. Laki-laki itu rata-rata hidung belang sekarang. Karena kena areng. Laki-laki itu pada umumnya begini dan begitu, tidak bertanggung jawab. Yang saya tahu laki-laki bertanggung jawab itu hanya salafi. Wah, hati-hati loh jadi salafi, tanggung jawab loh. Insya Allah kalau kita sudah bisa meyakinkan, insya Allah itu bisa terlalui dengan baik, terkabulkan insya Allah. Dengan dalil bahwa Aisyah pernah di atas tunggangan Sofwan, dan Sofwan berada di depannya, apakah boleh bagi akhwat untuk melakukan safar tanpa mahram? Sebagai contoh, akhwat-akhwat berada di belakang, sedangkan sopir berada bersama istri di depan. Apakah boleh atau tidak? Apakah hujah tadi bisa digunakan dalil? Apa tidak? Jazakallahu khairan. Bisa dijadikan hujah hadis di atas.
tapi dengan kondisi yang sama. Kondisinya darurat. Kondisinya darurat saat itu. Nah, jarak yang jauh. Apa kemudian Sofwan radhiyallahu ta'ala harus meninggalkan Aisyah? Seorang diri wanita di tengah padang pasir seperti itu? Kan tidak mungkin. Yang mungkin dilakukan hanyalah seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian ingin diberlakukan dalam setiap kondisi padahal bukan darurat, itu juga tidak tepat. Maka jawabannya bisa dijadikan hujah dari di atas. Asalkan dengan kondisi yang sama, yaitu kondisi darurat. Misalnya butuh bantuan ke rumah sakit. Nah, harus dibawa ke rumah sakit. Tidak ada cara lain. Begitu misalnya. Kondisi mengharuskan. Maka boleh seperti itu. Nah, tapi kalau bermudah-mudahan misalnya daurah masyayikh di Bantul misalnya, wah dari Banjarnegara, akad ikut aja nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Bukan darurat. Sudah cukup. Satu kode. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang belum terbaca. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya yang tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini. Nah, masih ada beberapa pertanyaan, tapi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu pada kesempatan yang akan datang untuk melanjutkan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.